Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iman yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan presentasi ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salwa Aulia Vanessa dan rekan saya Piki Ardeka Sandi. Kami akan mempresentasikan materi dengan judul Good Governance. Good governance mulai muncul di Indonesia setelah era reformasi, yang dilatar belakangi oleh berbagai permasalahan dari permasalahan Orde Baru. Pada masa itu, presiden tidak berfungsi sebagai pusat kekuasaan, dan lembaga tinggi negara tidak berfungsi dengan baik. Pada presentasi ini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu memahami konsep good governance, yang kedua yaitu menganalisis prinsip-prinsip good governance, yang ketiga mengidentifikasi manfaat good governance bagi organisasi, dan yang terakhir mengidentifikasi kendala penerapan. Baik, langsung saja kepada pembahasan yang pertama. Good governance sendiri itu adalah suatu penyelenggara manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip good governance. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas adalah pemimpin wajib bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan, serta melaporkan kinerja mereka kepada masyarakat. Akuntabilitas itu memastikan bahwa setiap keputusan harus diambil sesuai dengan aturan, hukum, dan etika yang berlaku. Dengan adanya akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Lalu yang kedua yaitu adalah partisipasi masyarakat. Penglibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan inti dari demokrasi partisipasi ini. Partisipasi ini dapat berupa berkonsultasi publik, pemilihan umum, dan forum diskusi. Dengan adanya partisipasi masyarakat dapat menghasilkan keputusan yang lebih mewakili kebutuhan masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu ada transparansi. Transparansi adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya transparansi dapat meningkatkan kepercayaan publik dan meminimalkan potensi korupsi. Lalu selanjutnya yaitu ada efisiensi dan efektivitas. Pemerintah harus memastikan bahwa sumber daya yang ada digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya efisiensi dapat mengurangi pemborosan sumber daya. Yang kelima yaitu ada kesetaraan. Kesetaraan menjamin bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Dengan adanya kesetaraan, tidak ada diskriminasi dalam pelayanan publik. Lalu selanjutnya yaitu ada supremasi hukum. Semua tindakan pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku, melindungi hak asasi manusia, dan menjamin keadilan. Pentingnya supremasi hukum adalah untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat. Lalu selanjutnya yaitu ada visi strategis. Pemerintah harus memiliki pencadangan jangka panjang untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan adanya visi strategis dapat menjamin arah pembangunan yang terencana dan konsisten. Selanjutnya yaitu ada responsif. Pemerintah harus mendengar dan merespon kebutuhan masyarakat secara cepat dan efektif. Dengan adanya responsif ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lalu yang terakhir yaitu ada berorientasi pada konsensus. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai solusi bersama yang diterima oleh semua pihak. Dengan adanya berorientasi pada konsensus dapat menciptakan stabilitas sosial dan politik. Baik, sampai di sini saya menjelaskan tentang pengertian dan prinsip-prinsip good governance. Selanjutnya,
materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Piki Ardeka Sandi dipersilahkan. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan manfaat good governance bagi organisasi. Good governance memberikan sejumlah manfaat yang baik bagi organisasi. Seperti yang pertama di sini ada proses yang efisien, yang dimana dengan proses yang efisien akan meningkatkan produktivitas dan efisiensi pada operasional. Kemudian yang kedua adalah visibilitas kesalahan. Visibilitas kesalahan yang dimana mempermudah identifikasi kesalahan secara cepat untuk operasi. Yang ketiga ada operasionalnya yang lancar, yang dimana mendukung kolaborasi yang baik dalam mengambil keputusan. Yang selanjutnya ada reputasi yang baik, menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas dengan meningkatkan citra organisasi. Yang selanjutnya, yang kelima itu ada keberlanjutan finansial. Dengan keberlangsungan finansial akan mengurangi ancaman terhadap keamanan dan efisiensi finansial. Yang terakhir, yang keenam itu ada responsivitas terhadap perubahan dan memastikan organisasi mampu bertahan di tengah dinamika lingkungan bisnis. Kemudian dengan yang selanjutnya itu adalah kendala penerapan good governance di Indonesia. Penerapan good governance di Indonesia itu memiliki banyak tantangan. Yang pertama itu ada tuntutan eksternal. Tuntutan eksternal seperti tekanan globalisasi untuk menerapkan tata kelola yang baik. Yang kedua ada tuntutan internal seperti korupsi, kolusi, nepotisme yang akan meluas dalam sistem pemerintahan. Yang ketiga ada kolaborasi yang kurang optimal, yang dimana implementasi good governance seringkali hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tanpa melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Kemudian slide yang selanjutnya ada pilar utama good governance di sini. Terdapat 3 pilar utama yang saling berhubungan untuk mendukung keberhasilan good governance. Yang pertama di sini ada pemerintah. Pemerintah sebagai regulator yang mengelola kebijakan dan sumber daya. Yang kedua di sini ada pilar dunia usaha swasta. Kontributor dalam perekonomian di sini adalah dunia usaha di sini adalah sebagai kontributor dalam perekonomian dan penyedia layanan. Selanjutnya yang terakhir di sini ada pilar masyarakat, yang dimana pilar masyarakat ini berperan aktif dalam pengawasan dan partisipasi pada pengambilan keputusan. Mungkin kesimpulan yang saya dapat di sini untuk good governance di Indonesia adalah bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel dan partisipasif. Meski prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparentasi dan partisipasi masyarakat telah diterapkan, kendala seperti korupsi masih menghambat untuk penerapan kolaboratif antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sangat diperlukan karena untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan berdaya saing. Mungkin dari kesimpulan yang saya ambil tadi ada juga beberapa saran yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah pemerintah harusnya konsisten meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik. Yang kedua juga saran dari saya, dunia usaha perlu berpartisipasi dalam reformasi tata kelola melalui tanggung jawab sosial. Yang ketiga, masyarakat harus proaktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan. Yang saran yang terakhir dari saya, kolaborasi antar semua pihak harusnya menjadi kunci dalam mencapai tujuan pembangunan dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.